Di era digital saat ini, data menjadi hal yang sangat penting, termasuk di bidang pertanian. Namun kenyataannya, masih banyak petani yang belum memanfaatkan data secara efisien. Misalnya, data cuaca, data hasil panen, dan data harga pasar seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, proses pengambilan keputusan, seperti menentukan waktu tanam, jenis pupuk, atau kapan menjual hasil panen, masih dilakukan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan data yang akurat. Padahal, dengan sistem informasi yang didukung oleh basis data, semua informasi pertanian tersebut bisa disimpan, diolah, dan dianalisis secara sistematis. Petani dan pihak terkait dapat dengan mudah melihat tren harga, memantau kondisi lahan, hingga memprediksi hasil panen. Sebelum membahas penerapannya di bidang pertanian, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan basis data. Secara sederhana, basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis, sehingga dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data digunakan hampir di semua bidang, mulai dari perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Di dalam sebuah basis data, informasi disimpan dalam bentuk tabel. Setiap tabel terdiri dari baris dan kolom, yang masing-masing mewakili data tertentu. Misalnya, dalam konteks pertanian, kita bisa punya tabel petani, tabel hasil panen, dan tabel harga pasar. Setiap tabel dapat saling terhubung melalui relasi, biasanya menggunakan primary key atau foreign key, sehingga data menjadi konsisten dan tidak tumpang tindih. Untuk mengelola dan memanipulasi data, kita menggunakan perangkat lunak yang disebut DBMS atau Database Management System. Contoh DBMS yang sering digunakan antara lain MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan MongoDB. Melalui DBMS ini, pengguna dapat menambahkan, mencari, memperbarui, hingga menghapus data dengan perintah yang disebut query. Dengan memahami konsep dasar ini, kita akan lebih mudah melihat bagaimana sistem informasi pertanian dapat dibangun di atas fondasi basis data yang kuat dan terstruktur. Dalam dunia pertanian modern, data menjadi aset yang sangat berharga. Sayangnya, banyak petani masih mengandalkan pencatatan manual atau bahkan hanya ingatan. Akibatnya, data tentang cuaca, hasil panen, penggunaan pupuk, dan harga pasar sering hilang atau tidak terhubung satu sama lain. Dengan adanya basis data, seluruh informasi pertanian bisa dikumpulkan secara terpusat dan disusun secara sistematis. Sistem informasi berbasis data ini memungkinkan setiap pihak, mulai dari petani, koperasi, hingga pemerintah, mengakses informasi yang sama untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Dalam praktiknya, sistem informasi pertanian bekerja dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber. Misalnya, aplikasi di smartphone petani digunakan untuk mencatat waktu tanam, jenis tanaman, dan jumlah hasil panen. Data ini kemudian dikirim ke server dan disimpan di database menggunakan DBMS seperti MySQL atau PostgreSQL. Selain itu, teknologi Internet of Things, IoT, juga banyak digunakan. Sensor yang dipasang di lahan pertanian bisa mengukur suhu, kelembapan, dan kondisi tanah. Setiap kali sensor membaca data, informasi itu otomatis dikirim dan tersimpan di database, lalu ditampilkan di dashboard yang mudah dibaca oleh petani atau penyuluh pertanian. Penerapan basis data dalam sistem pertanian memberikan banyak manfaat nyata. Pertama, membantu petani memantau perkembangan tanaman secara real-time dan mencegah gagal panen. Kedua, pemerintah dapat menganalisis data hasil panen nasional untuk menentukan kebijakan pangan dengan lebih tepat. Ketiga, data historis yang tersimpan dapat digunakan untuk membuat prediksi harga pasar atau analisis tren cuaca musiman. Dengan kata lain, basis data menjadikan pertanian lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Teknologi ini menjadi jembatan penting antara dunia pertanian tradisional dan era digital berbasis data. Salah satu contoh nyata penerapan basis data di bidang pertanian adalah Sistem Informasi Pertanian Terpadu, SIPT, dari Kementerian Pertanian.
SIPT mengintegrasikan berbagai jenis data, seperti data petani, jenis tanaman, hasil panen, stok pupuk, hingga distribusi pangan antar daerah. Semua data tersebut tersimpan dalam satu basis data besar yang bisa diakses oleh Dinas Pertanian, penyuluh, dan petani. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memantau ketersediaan pangan nasional secara real-time dan mendeteksi lebih cepat jika terjadi penurunan produksi di suatu wilayah. Sementara itu, petani bisa memanfaatkan data tersebut untuk memperkirakan waktu tanam terbaik serta mengetahui harga pasar yang sedang berlaku. Perkembangan teknologi saat ini membawa pertanian ke arah yang lebih cerdas melalui penggunaan Big Data dan Artificial Intelligence (AI). Basis data pertanian kini tidak hanya menyimpan informasi hasil panen atau cuaca, tapi juga memuat data dari sensor, drone, hingga satelit. Semua data besar ini dikumpulkan dan dianalisis menggunakan algoritma AI untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Misalnya, AI dapat memprediksi kapan tanaman akan siap dipanen, atau mendeteksi potensi serangan hama berdasarkan pola cuaca dan kelembapan tanah. Negara-negara seperti Jepang dan Belanda sudah memanfaatkan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan menghemat sumber daya air serta pupuk. Penerapan konsep serupa di Indonesia akan sangat membantu petani dalam menghadapi perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar. Meskipun banyak manfaatnya, penerapan basis data di bidang pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur internet di daerah pedesaan, kurangnya literasi digital di kalangan petani, serta kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat dan konsisten. Selain itu, keamanan data juga menjadi isu penting, terutama jika data petani atau hasil panen diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Solusinya, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam memberikan pelatihan digital bagi petani serta memperluas akses internet di wilayah pertanian. Penggunaan sistem berbasis cloud database juga dapat menjadi alternatif, karena lebih fleksibel, aman, dan mudah diakses kapan saja. Dengan dukungan teknologi, kebijakan, dan sumber daya manusia yang memadai, pertanian berbasis data bisa benar-benar menjadi kenyataan di Indonesia. Perkembangan teknologi mobile dan cloud computing semakin memperkuat penerapan basis data dalam sistem pertanian. Sekarang, petani tidak perlu komputer canggih untuk mengakses data, cukup dengan ponsel. Melalui aplikasi berbasis cloud database, data dapat disimpan secara online dan disinkronkan otomatis antar perangkat. Misalnya, seorang petani mencatat hasil panen di ponsel, lalu datanya langsung tersimpan di server pusat dan bisa dilihat oleh Dinas Pertanian dalam hitungan detik. Teknologi cloud juga memungkinkan kolaborasi antara petani, peneliti, dan penyuluh pertanian dalam waktu nyata. Selain lebih praktis, sistem ini juga meminimalkan risiko kehilangan data, karena semua informasi tersimpan dengan aman di penyimpanan daring. Dengan integrasi mobile dan cloud, basis data pertanian menjadi lebih dinamis, mudah diakses, dan efisien untuk semua pihak yang terlibat. Penerapan basis data tidak hanya membawa dampak teknis, tetapi juga perubahan besar secara sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, petani menjadi lebih mandiri dalam mengelola lahan karena bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya pengalaman. Mereka juga bisa berbagi informasi dan hasil analisis dengan petani lain melalui platform digital, menciptakan komunitas pertanian yang lebih kolaboratif. Dari sisi ekonomi, sistem berbasis data membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional, misalnya dalam penggunaan pupuk dan air irigasi. Selain itu, data harga pasar yang tersimpan dalam database membantu petani menjual hasil panen pada waktu yang lebih menguntungkan. Secara keseluruhan, sistem pertanian berbasis data berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep ACID dan BES merupakan dua pendekatan penting dalam dunia database modern yang memiliki tujuan berbeda. ACID menekankan pada konsistensi dan keandalan data, sehingga cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan integritas tinggi seperti perbankan atau transaksi keuangan. Sementara itu, BES lebih menonjolkan ketersediaan dan skalabilitas, yang sangat sesuai dengan kebutuhan sistem terdistribusi dan berskala besar seperti media sosial,
e-commerce, dan layanan berbasis cloud. Kedua pendekatan ini tidak saling meniadakan, melainkan melengkapi satu sama lain. Dalam praktik modern, banyak sistem database yang berusaha menggabungkan prinsip ACID dan BES agar mampu menjaga keseimbangan antara konsistensi data dan kinerja sistem. Dengan memahami perbedaan dan fungsi keduanya, pengembang maupun administrator basis data dapat memilih pendekatan yang paling tepat sesuai kebutuhan aplikasi yang dibangun, sehingga menghasilkan sistem yang stabil, cepat, dan andal dalam menghadapi tantangan dunia digital saat ini.